oh, orang yang jualan onde-onde lah itu kongkonnya, mas tolong onde-onde ini digawe di foto gitu. Nah, pas goreng onde-onde mas, mas, nah, seperti itu. Jadi nggak mesti alami, bisa di skenario. Terus satu lagi yang untuk yang street fotografi ini terdapat cerita yang bisa diimajinasikan bagi siapa saja yang melihat foto tersebut, ya. Imajinasikan, diimajinasikan artinya apa? Kalau saya melihat foto bisa saya imajinasikan, oh ternyata ada cerita yang ini pada foto itu. Kalau yang interest tidak perlu unsur cerita. Ini contohnya. Nah, ini yang human interest. Ini foto Pak Ansip. Pak Ansip ini adalah Pak Ansip penjaga TK tempat anak saya sekolah. Nah, ini ditemani sebotol aqua, misalnya seperti itu. Ini saya tertarik pada Pak Ansipnya ini. Atau Potter. Nah, ini Potter stasiun ya. Biasanya kan kalau di Indonesia banyak sekali Potter. Terus satu lagi yang penting adalah judul ya. Pada human interest atau street itu judul ya, yang menarik. Contoh lagi yang street, nah ini misalnya ini kalau ini orang, jadi ini saya kasih judul seandainya itu aku, misalnya itu. Maksudnya ini ada orang, objeknya ini sebagai objek. Nah, sekali lagi saya mengambil rule of third yang di sini, aturan komposisi rule of third ya, aturan sepertiga. Ini backgroundnya. Nah, dia melihat backgroundnya ini sambil membayangkannya. Jadi ini ceritanya, orang ini membayangkan kalau misalnya dia yang jadi cowoknya yang digambar. Begitu juga yang di sini. Ini saya kasih konflik, judul konflik. Padahal ya nggak tahu ini benar-benar konflik atau enggak, apa atau cuman omong-omongan. Karena kelihatan serius, ya saya kasih judul aja konflik. Jadi orang yang melihat bisa membayangkan bahwa ini ada konflik di antara mereka berdua. Nah, ini. Nah, sekali lagi ini saya juga mengambil aturan sepertiga. Ya, perhatikan ini kan sepertiga juga. Nggak harus persis sepertiganya ya. Kemudian astronomi. Jadi astronomi ini ada komunitasnya juga. Kalau di Surabaya kalau nggak salah astrografer ya, astronomi fotografer ya. Di Indonesia banyak sekali komunitasnya, di Surabaya, di Jakarta dan seterusnya. Jadi ini memoto kejadian yang langka atau kejadian-kejadian yang umum pada langit dan seisinya. Wah, apa ngomongin langit, antariksa ya, antariksa. Misalnya ini keadaan transit of Venus ya. Ya, meskipun saya ini kalau nggak kelihatan, ini mataharinya terus kayak andeng-andeng sini, ini adalah Venusnya yang kecil kelihatan andeng-andeng. Ya meskipun cuman sederhana, ini foto langka. Kenapa? Karena terjadi nanti transit of Venus ini tahun 2117 ya. Yang jelas kayaknya sangat sulit ya, saya akan memoto transit of Venus lagi ya. Untuk astronomi ini butuh lensa yang tinggi. Tinggi maksudnya lensa yang punya focal length yang besar ya. Misalnya yang ini saya menggunakan lensa 200 mm ya, focal length 200 mm. Kemudian ini satu lagi, ini ada supermoon ya, bulan purnama terbesar sejak 20 tahun terakhir. Ya, mungkin nggak tahu kapan supermoon lagi. Ini sebenarnya bulan purnama saja, cuman
kejadian itu ya dianggap bulan purnama terbesar sejak 20 tahun terakhir ya. Atau saya bisa melihat lebih besar lagi 20 tahun terakhir, 20 tahun lagi atau enggak, ya enggak tahu. Nah, seperti itu. Pokoknya terus atau kejadian yang umum ya, misalnya ini bulan purnama. Bulan purnama kan bisa kita lihat tanggal 13, 14, 15 ya. Bulan Islam, 13, 14, 15 bulan Islam atau bulan Jawa atau bulan Cina, karena bulan Cina kan juga berdasarkan bulan, hitungan bulan juga. Ini misalnya ini Juni 2012 ini. Biar lebih cantik ya, lebih cantik, lebih menarik ya, cari penghalang sebagai siluetnya. Siluet. Misalnya seperti ini ya. Misalnya kalau di internet, di Google gitu, siluetnya bagus ya, mungkin ada, apalagi yang supermoon itu, ada yang pesawat, jadi di sini ada bulan, kemudian di tengahnya ini ada pesawat atau helikopter, itu ada sekali, ada bagus sekali. Cuman kalau di dekat-dekat sini nyari seperti itu ya sulit ya. Paling gampang kan cari dahan. Saya cari ada burung hantu kok nggak datang-datang, ya terpaksa ya dahan saja sama daun-daun, wis anggap saja ini burung hantu gitu aja. Sebenarnya saya pingin nunggu nenek sihir pakai apa namanya, sapu terbangnya jalan, tapi nggak jalan-jalan, jadi ya ini yang saya ambil ya. Jadi penghalangnya siluet ini salah gitu tulisannya. Siluet di SHI, siluet T nya double. Kemudian aliran lagi adalah levitasi ya, aliran fotografi di mana objek seolah-olah melayang. Nah, saya juga belum pernah memutus seperti ini karena dibutuhkan efek yang bukan efek kerja keras dari objeknya. Misalnya seperti ini mbaknya ini. Kebetulan ini adalah fotografernya, dikenalkan fotografer Natsumi Hayashi. Kalau mau lihat karyanya itu di ini websitenya ya. Fotografernya cantik ya. Selain dia fotografer juga dia sebagai modelnya ya, untuk mengenalkan itu ya. Caranya bagaimana? Ya dia pakai tripod, kemudian di timer, kemudian loncat-loncat. Nah, loncat-loncat sehingga seolah-olah nanti posenya itu pose alami ya. Bukan lihat yang moto kemudian loncat bareng-bareng, bukan. Kalau itu bukan levitasi. Itu meloncat di foto. Ya, beda. Ya. Nah, misalnya ini ada levitasi juga di sini. Bukan ya, bukan Photoshop. Ini bukan Photoshop. Pakai Photoshop bisa, cuman sekali lagi kalau di fotografi itu untuk mengedit foto itu dihindari secara berlebihan. Jadi misalnya ini diedit pakai Photoshop itu enggak ya. Jadi dia memang loncat-loncat sampai kelihatan, mungkin sampai beberapa kali moto dilihat sampai modenya kelihatan alami, ekspresinya alami ya. Nah, seperti ini. Kalau dilihat di sini enggak, nanti coba dilihat aja ya. Lanjut, ini ada aliran baru lagi, Handouken atau Kamihami. Wah, Kamihami ini ajiannya Dragon Ball ini, Son Goku. Kalau yang senang lihat kartun, Handouken ini ajiannya apa ya? Street Fighter ya, Street Fighter. Jadi tenaga dalam. Jadi misalnya ini seolah-olahnya ini mengalirkan tenaga dalam ke semuanya, padahal ya enggak, ya cuman diam, yang lainnya pura-pura jatuh kemudian difoto ya. Nah, terus apakah mungkin mbak-mbak, mas-mas ya mungkin saja nyiptakan
aliran baru, jalan di tembok atau apa nggak tahu ya, ya mungkin saja, atau berjalan di atas benang lah ya mungkin saja ya. Yang jelas biasanya ini terutama yang levitasi itu banyak sekali ya, yang apa, yang mengikuti ya karena kelihatannya asik ya. Kemudian yang ini juga baru-baru saja banyak. Dan seterusnya olah digital. Nah ini olah digital, aturan dalam suatu lomba foto ya, misalnya lomba foto atau apa gitu ya. Nah itu ada yang ngasih link levitasi. Itu biasanya cuman cropping, kemudian mengatur terang atau gelap, kemudian ada cuman koreksi warna misalnya ya koreksi warna. Kemudian tidak boleh menghilangkan atau menambahkan suatu gambar ya. Misalnya tadi itu mau gambar seolah-olah levitasi ya, ini ditempelkan, artinya ditempelkan saya mempunyai objek sini biar kelihatan apa namanya, tidur melayang. Tidur melayang ini ada foto kemudian saya tempelkan dengan Photoshop, ini nggak boleh. Nah, jadi olah digitalnya yang dibolehkan itu cropping, mengatur terang atau gelap, koreksi warna dan seterusnya. Nah, terus perangkat lunak yang dipakai biasanya cropping ini saya pakai untuk apa? Untuk mendapatkan efek sepertiga. Soalnya saya moto juga kadang-kadang nggak pas sepertiga ya. Kadang-kadang objeknya di tengah. Nah, untuk mendapatkan komposisi sepertiga ya yang ini saya hilangkan. Gampang aja. Saya hilangkan wis. Terus saya atur kontrasnya, saya gelapkan, saya terangkan, atau saya buat hitam putih dan seterusnya. Nah, perangkat lunak yang digunakan Photoshop, Microsoft Office Picture Manager. Biasanya kalau mbak-mbak lupa aperture shutternya apa, ini bisa dilihat di Photoshop atau GIMP atau paling gampang lihat di ini Microsoft Office Picture Manager. Dibuka, kemudian tinggal lihat propertiesnya, aperture-nya berapa, shutter speed-nya berapa, akan kelihatan di situ. Nah, tentu saja yang dua ini tidak gratis. Yang 78 GIMP, Picasa ini gratis ya. Kebanyakan terakhir kali, biasanya sih sebelum Picasa dulu saya menggunakan GIMP, tapi sekarang saya menggunakan Picasa untuk softwarenya ini, untuk cropping sama koreksi warna. Ya, mungkin itu dulu. Sampai di sini kalau nggak salah. Ya, sekian. Silakan barangkali ada pertanyaan. Masih ada waktu, bisa sampai setengah jam lagi atau 15 menit lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita lanjutkan diskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.